Halo teman-teman semuanya, tahukah kamu, di dunia ini terdapat banyak sekali siklus kehidupan. Setelah kita mempelajari siklus pendapatan dan siklus pengeluaran di pertemuan sebelumnya, kini kita akan masuk kepada siklus produksi. Apa itu siklus produksi? Teman-teman pasti secara tidak langsung sudah tahu mengenai siklus ini. Bagaimana tidak? Karena siklus ini pasti terjadi setiap hari di lingkungan sekitar kita. Coba deh kalian perhatikan di lingkungan sekitar kalian. Pasti kalian pernah lihat tempat produksi suatu makanan kan? Ya, itu adalah siklus produksi. Mari kita pahami lebih dalam. Nah, secara definisi apa sih siklus produksi ini? Siklus produksi atau production cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Hubungan dengan siklus-siklus sebelumnya sangat berkaitan erat loh teman-teman. Hubungan yang pertama yaitu sistem informasi dari siklus pendapatan akan memberikan informasi mengenai pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan yang kemudian siklus produksi akan mengirimkan informasi ke siklus pendapatan mengenai barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Kemudian, hubungan selanjutnya yaitu dari sistem informasi siklus produksi dengan siklus pengeluaran. Siklus produksi akan memberikan informasi mengenai permintaan bahan baku, yang kemudian sebagai gantinya siklus pengeluaran menyediakan informasi mengenai perolehan bahan baku dan juga mengenai pengeluaran lain yang dimasukkan ke dalam overhead pabrik. Dalam siklus produksi terdapat aktivitas dasar, yaitu desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, dan akuntansi biaya. Kita sebagai akuntan dituntut nih untuk memahami keempat aktivitas tersebut, sehingga mampu mendesain laporan yang menyediakan manajemen informasi yang diperlukan untuk mengelola aktivitas siklus produksi di perusahaan manufaktur modern. Kemudian, aktivitas utama bisnis, proses siklus produksi. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuan aktivitas ini untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi. Aktivitas desain produk menciptakan dua dokumen utama, yaitu pertama, daftar bahan baku yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, serta jumlah masing-masing komponen bahan baku yang digunakan dalam satu unit produk jadi. Kedua, daftar operasi yang menyebutkan kebutuhan tenaga kerja, mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk tersebut, dan menspesifikasikan urutan langkah-langkah untuk mengikuti dalam pembuatan produk, peralatan apa yang digunakan, serta seberapa lama setiap langkah yang diambil. Tahukah kamu, ada 3 komponen utama berupa perangkat lunak atau software yang membantu aktivitas ini agar menjadi efektif dan efisien. Yang pertama, perangkat lunak komputer aided design untuk mendesain produk baru. Contohnya, AutoCAD, Inventor, CATIA, SketchUp, dan masih banyak lagi. Kemudian, yang kedua, perangkat lunak manufaktur digital yang menirukan bagaimana produk-produk tersebut akan diproduksi. Dan yang terakhir, perangkat lunak manajemen data produk yang gunanya menyimpan semua data yang terkait dengan produk. Setelah langkah pertama aktivitas desain produk, selanjutnya adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuan dari langkah ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada, serta mengantisipasi permintaan jangka pendek agar tidak menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Kemudian, 2 metode umum perencanaan produksi. Yang pertama yaitu Manufacturing Resource Planning atau MRP2, di mana MRP2 ini merupakan perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Metode selanjutnya, sistem produksi just in time atau JIT, yaitu metode dengan meminimalkan atau meniadakan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi.
Kemudian setelah langkah desain produksi dan langkah perencanaan dan penjadwalan, langkah terakhir adalah operasi produksi, yang dimana langkah ini adalah bentuk pembuatan produk yang sebenarnya. Pada langkah ini, perusahaan akan menggunakan berbagai bentuk teknologi informasi dalam proses produksi, seperti robot dan mesin yang akan dikendalikan oleh komputer, disebut sebagai Computer Integrated Manufacturing atau CIM. CIM dapat secara signifikan mengurangi biaya produksi loh teman-teman. Tapi tetap ya teman-teman, walaupun semuanya serba teknologi, tentunya tenaga manusia juga tetap diperlukan loh. Kemudian, di siklus produksi ini kita akan membahas mengenai akuntansi biaya. Kenapa sih akuntansi masuk ke dalam siklus produksi? Karena secara tidak langsung proses dari produksi juga dipengaruhi oleh manajemen akuntansi biaya. Makanya katanya tuh akuntan diperlukan di mana aja. 3 tujuan utama sistem akuntansi biaya adalah: yang pertama, menyediakan informasi untuk pengendalian, perencanaan, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. Kedua, menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. Ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Lalu, kira-kira apa ya ancaman dan bentuk pengendaliannya pada siklus produksi ini? Pada desain produk, ancamannya adalah desain produk yang buruk dapat mengakibatkan kelebihan biaya. Bentuk pengendaliannya adalah analisis akuntansi biaya yang timbul dari pilihan desain produk, kemudian analisis garansi dan biaya perbaikannya. Lagi-lagi akuntan yang diperluin. Kemudian ancaman pada langkah perencanaan dan penjadwalan adalah kelebihan atau kekurangan produksi. Kemudian bentuk pengendaliannya yaitu salah satunya dengan memperbaiki sistem perencanaan produksi. Yang terakhir, ancaman pada langkah operasi produksi yaitu adanya pencurian persediaan, pencurian aktiva tetap, kinerja yang buruk, dan masih banyak lagi. Bentuk pengendaliannya adalah perlunya perhitungan persediaan barang secara periodik, serta perlunya dokumentasi dari semua pergerakan persediaan. Nah, setelah mempelajari tentang siklus produksi tadi, kita jadi lebih tahu bagaimana sistem dari siklus produksi, bagaimana teknologi mengambil bagian di dalamnya, serta ancaman dan bentuk pengendaliannya yang perlu kita ketahui. Itu dia tadi tentang siklus produksi. Sebagai seorang akuntan, kita perlu bijak apabila suatu ketika kita menjadi bagian dalam siklus produksi ini. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat, and see you!